أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita dapat bermajlis kembali di majlis ini, yaitu majlis ilmu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan ini dari pembahasan kitab Al-Ilmu Al-Mustatab, dan sekarang kita masuk pembahasan soal yang keenam, ya, tentang udkuril haditha alladhi yahutsuna ala adamil halifi bi ghairillah li'annahu syirkun. Sebutkan hadis yang menganjurkan kepada kami semua agar tidak bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu syirkun, karena bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Ma'a dzikril fawaid, disertai dengan menyebutkan beberapa faidah. Maka disebutkan di sini al hadisus sadis. Adapun hadis yang keenam yang dimaksud adalah an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, au asyraka, atau dia telah berbuat kesyirikan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Artinya masih ada lagi riwayat-riwayat yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis man halafa bi ghairillah. Bagaimana maksud tentang hadis ini, yaitu hadis man halafa bi ghairillah? Maka para pensarah hadis telah menjelaskan tentang yakni maksud dari hadis ini. Hadis man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Dengan kata-kata faqad kafara tertera dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Kemudian ada lagi dalam kitab Al-Mustadrak ala Majmu'il Fatawa,
buah karya Ibnu Taimiyah dengan kalimat man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian di dalam hadis yang tadi dibacakan di kitab ini, itu kalimatnya man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur dan telah berbuat kesyirikan. Itu hadisnya, itu riwayatnya. Nah, kemudian di sini yang menjadi pembahasan adalah tentang man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Itu barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Lihat yang lain, sungguh dia telah berbuat kekufuran. Maka apa maksud dari kalimat ini? Diterangkan bahwa kalimat man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka, hadis ini di dalam kitab Irwaul Ghalil dinyatakan sahih. Nabi SAW telah mengajari umatnya urusan-urusan tauhid dan menerangkan kepada mereka tentang syirik asgor dan syirik akbar. Syirik kecil dan syirik besar. Tujuannya adalah liyajtanibuhu, supaya mereka menjauhinya. Kemudian wa kadzalika harasa sahabatu min ba'dihi. Para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW juga mereka berantusias akan hal itu. Maksudnya mengajari umat Nabi Muhammad dengan urusan tauhid dan menjelaskan tentang syirik kecil dan syirik besar supaya mereka menjauhinya. Selanjutnya wa min dzalika bayanu annal halifa wal qasama la yakunu illa billahi azza wa jal au ahadi sifatihi. Dan dari sebab itulah dijelaskan bahwasanya bersumpah atau sumpah tidak akan terjadi kecuali kalau dengan nama Allah atau dengan salah satu dari pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini yang merupakan ringkasan dari hadis yang lainnya, di mana Abdullah bin Umar pernah mendengar ada seorang laki-laki dia bersumpah dengan ucapan la wal ka'bati, tidak demi Ka'bah. Artinya dia bersumpah dengan Ka'bah. Saya mau tanya, kalau Ka'bah itu Allah bukan? Bukan. Apakah Ka'bah itu adalah pensifatan bagi Allah? Bukan. Ka'bah itu makhluk. Maka yuqsimu bi ghairillah, orang tersebut bersumpah dengan selain Allah. Maka Abdullah bin Umar yang mendengar dia bersumpah dengan kalimat la wal ka'bati, tidak demi Ka'bah, yakni munabbihan lirrajul ala qasamihi, mengingatkan kepada orang tersebut atas sumpahnya. Innahu sami'a Rasulullah yaqul, sesungguhnya Abdullah bin Umar beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka.
Barang siapa yang bersumpah ya bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad kafara aw asyraka, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah berbuat kesyirikan. Dikatakan faqad kafara aw asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Ai asyraka ma'ahu ghairahu azza wajal, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa hada lil jazar wa taglid fin nahi wal imtina an misli hadal halif, dan ini merupakan peringatan dengan keras ya, larangan dan mencegah dari yang semisal sumpah ini. Artinya tidak boleh melakukan sumpah kepada selain Allah dengan nama selain Allah, tidak boleh. Annal halifa yaqtadi ta'dhimal mahluk bih. Kalau orang bersumpah dengan sesuatu, berarti dia telah mengagungkan sesuatu itu. Kalau orang bersumpah dengan sesuatu, berarti dia telah mengagungkan sesuatu itu. Bersumpah dengan Ka'bah berarti mengagungkan Ka'bah. Sedangkan wal azamatu innama hiya lillahi wahda. Sedangkan al-azamah mengagungkan itu hanya untuk Allah saja. Fala yuhlafu illa billahi wa asma'ihi wa sifatihi subhanahu. Maka tidak boleh diadakan sumpah kecuali dengan nama Allah, tidak boleh diadakan sumpah kecuali dengan ya nama-namanya, dengan pensifatannya. Wala tanaqidul yamin bil halif bi makhluk. Maka sumpah tidak akan terwujud kalau orang itu bersumpah dengan makhluk. Kalau Ka'bah seperti bersumpah demi Ka'bah, wal anbiya demi nabi, wasairil makhluqat demi bintang anu, demi ya sipulan demi ya, tidak boleh. Maka wal halif bi ghairillah laisa syirkan mahdud. Bahkan bersumpah dengan selain Allah bukan hanya semata-mata syirik. Bahkan fal halif bi ghairillah minas syirkil asghar. Maka bersumpah dengan selain Allah termasuk syirik asghar, syirik kecil. Kenapa bersumpah dengan selain Allah syirik kecil? Karena bersumpah adalah perbuatan. Ya, perbuatan. Perbuatan ini terbagi menjadi dua. Syirkul amali. Asyirkul amali terbagi menjadi dua. Apa itu? Syirkun qauliyun, syirik berupa perkataan. Yang kedua, syirkun fi'liyun, syirik berupa perbuatan. Jadi syirik amalan ini terbagi menjadi dua. Syirik berupa perkataan dan syirik berupa perbuatan. Pertanyaannya, siapa yang bersumpah dengan selain Allah dengan mengucapkan umpamanya wal ka'bati, itu perkataan apa perbuatan? Perkataan. Kalau syirik perkataan berarti hukum asal apa? Syirik asghar. Bisakah dia menjadi syirik akbar? Jawabnya bisa. Apa syaratnya? Syaratnya apa yang dia ucapkan diyakini dengan hatinya. Maka itu akan menjadi syirik i'tiqadi, syirik keyakinan atau syirik akbar. Faqad naha anhu as-syar'u li'annahu dhari'atun ila syirkil akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi. Syariat telah melarangnya karena dia adalah sarana media yang akan membawa orang kepada syirik akbar dan wasilah untuk terjatuh ke dalam syirik akbar. Bi khilafi man ta'ammada al-halifa bi ghairi datillah. Berbeda dengan orang yang menyengaja bersumpah dengan selain dat Allah. Fakana halifan bima yusraku bihi. Dan dia ini halifan bersumpah bima yusraku bihi, dengan apa saja yang disekutukan dengannya. Artinya dia bersumpah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya bersumpah dengan Nasrani,
dan yang lainnya. Ya. Maka bagaimana kalau bersumpah ya dengan sesuatu yang yusraku bihi, yang disekutukan dengannya, seperti bersumpah dengan Nasraniyah, bersumpah dengan yang lainnya, maka ini kufrun mahdun. Maka ini adalah kekufuran yang murni. Ini kekufuran yang murni. Maka dalika idza dhahara bil qara'id. Dan demikian pula apabila tampak dengan qarina-qarina anal halifa, bahwasanya orang yang bersumpah yu'azimu, mengagungkan, mahalafa bihi, apa yang dia sumpahkan, kata ta'dimillahi ta'ala wa asyad, seperti mengagungkan kepada Allah atau lebih dari itu, fahina idin yakunu minas syirkil akbar, maka dia termasuk syirik akbar. Jadi katanya dikatakan bahwa yang namanya syirik asghar ini telah dilarang oleh Nabi, oleh syariat, karena dia akan mengantarkan kepada syirik akbar. Tadi sudah saya terangkan yang menyebabkan menjadi syirik akbar, kalau orang itu bersumpah lalu di dalam hatinya ada pengagungan, ada i'tiqad mengagungkan. Ada i'tiqad mengagungkan. Adanya keyakinan pengagungan kepada yang disumpahi, maka itu menjadi syirik apa? I'tiqadi, ya, atau nama lainnya syirik akbar. Karena berkaitan dengan ranah keyakinan. Begitu. Dia akan terjatuh ke dalam syirik akbar, bahkan wasilatun lil wuqihi, dan akan menjadi sarana wasilah untuk terjatuh padanya. Bi khilafi man ta'ammadal halifa, berbeda dengan orang yang ta'ammadal halifa, yang menyengaja al halifa bersumpah bi ghairi datillah, dengan selain dat Allah. Nih, beda dengan orang yang sengaja bersumpah dengan selain dat Allah. Kemudian dan dia bersumpah dengan apa yang Allah disekutukan dengannya. Contohnya apa? Bersumpah dengan Nasraniyah. Apa Nasraniyah? Nasrani. Begitu. Bersumpah dengan Nasraniyah. Dan yang lainnya, yang semisal dengan ini. Bersumpah dengan Nasraniyah, maka ini termasuk bagian dari kufur murni. Dan kita tahu sebenarnya ketika membahas masalah kufur, maka tentu saja kufur ini pun juga terbagi menjadi dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Begitu. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Dan ketika seseorang, ya, umpamanya dia melakukan kekufuran tersebut, kayak tadi umpamanya dia bersumpah atas dengan nama Nasraniyah. Orang yang bersumpah dengan apa? Dengan nama Nasraniyah, maka itu adalah orang yang bersumpah dengan sesuatu yang selain Allah, bahkan dia menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini tentu saja ya harus apa namanya, harus dijauhi oleh kita. Seperti ini, demi agama Kristen umpamanya. Nah, misalnya ini ya, kalau ada orang mengatakan demi agama Kristen, kita kan tahu yang namanya Nasraniyah itu nama agama. Ya, An-Nasraniyah adalah agama Kristen. Bagaimana hukum yang begini? Tentu saja kufur. Karena ketika berbicara tentang Nasraniyah ini, ya otomatis kita akan berbicara tentang apa yang ada pada keyakinan mereka. Apa keyakinan mereka? Menganggap Isa
Ya anak Tuhan. Menganggap Tuhannya ada berapa? Ada 3. Maka kalau ada orang yang dia bersumpah dengan Nasraniyah, maka itu adalah fahada kufur mahdun. Bersumpah demi Nasraniyah, demi agama Kristen. Seperti itu. Siapa yang bersumpah dengan cara seperti itu, maka kufur mahdun. Itu murni kekufuran. Maka dalika idza dhuhara bil qara'in, begitu pula apabila tampak dengan karina-karina anal halifah bahwa orang yang bersumpah itu yu'azimu, mengagungkan, yang tadi sudah saya sebutkan. Siapa yang bersumpah dan mengagungkan mahala bihi, apa yang dia sumpahi, kata dimilahi, seperti halnya dia mengagungkan Allah, au asyadda, atau mungkin lebih hebat lagi, wahina idin yakun minasyirkil akbar, maka dia termasuk syirik akbar. Kenapa? Syirik dengan keyakinan, meyakini akan keagungan dat yang disumpahi. Itu syirik akbar. Seperti itu. Wasirkul asghar la yukhriju man waqa'a fi min millatil Islam. Syirik asghar itu tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tidak akan mengeluarkan orang yang terkena syirik asghar adalah keluar dari agama Islam. Walakinnahu min akbaril kabair. Tetapi itu termasuk dosa yang terbesar dari dosa besar. Ba'da syirkil akbar, setelah syirik akbar. Wa ala hadza fa min ahkami man waqa'a fi syirkil asghar an yu'amala muamalatal muslimin. Atas dasar inilah maka di antara hukum yang akan terkena pada orang yang melakukan syirik asghar, dia tetap diperlakukan dalam muamalahnya, dalam interaksinya seperti muamalah kaum muslimin. Karena syiriknya syirik apa? Asghar. Wala yukhallada finnar, dia tidak kekal di neraka. Indah kholaha, jika ditakdirkan dia memasukinya. Kasairi murtakibil kabair, seperti semua pelaku dosa besar, ya, yang dosanya di bawah syirik. Indah ahli sunnah wal jamaah, ini menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bil khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan orang khawarij. Orang khawarij pelaku dosa besar dihukumi kafir. Orang mu'tazilah pelaku dosa besar dihukumi mukmin bukan, kafir bukan. Mukmin bukan, kafir bukan, naon atuh? Ya, seperti itu. Demikian makna atau tafsiran dari man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Maka fawaid dari hadis tersebut di dalam kitab ini, kembali kepada kitab. Apa katanya? Pertama, la yajuzul halifu illa billahi azza wajal, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala yajuzu qawlu wan nabi au wa rahmati abi wa ummi au wal ka'bati au wabil amanati wa ghairiha. Enggak boleh demi nabi atau demi kasih sayang ayahku dan ibuku, ya, atau demi Ka'bah, atau demi amanah dan yang lainnya. Tidak boleh. Semua ini termasuk apa? Kesyirikan. Karena kita hanya boleh bersumpah kepada Allah dengan nama Allah dan juga dengan, ya, asma wa sifatnya. Yang kedua, al-halifu bi ghairillahi syirkun asghar. Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik terkecil. Tapi ingat ya, terkecilnya syirik tetap kabairul dzunub, dosa besar. Bahkan termasuk akbarul kabair, yang terbesar dari dosa besar. Begitu. Kemudian al-halifu bi ghairillahi syirkun asghar, di anal halifa fihi ta'dimun lil makhluqi fi. Karena bersumpah padanya ada pengagungan bagi yang disumpahi. Faman halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, kainan man kana, siapapun dia, sawaun,
sama saja nabiin awalin aw qarib. Apakah dia nabi ataukah wali ataukah kerabat dekat, faqad ja'alahu syarikan lillahi azza wajal, maka berarti sungguh dia telah menjadikan yakni ya semua itu menjadi sekutu bagi Allah azza wajal. Ini adalah faedah dari hadis man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Demikian keterangan yang ke-6. Lanjutkan sekarang soal yang ke-7. Udkuril hadis alladhi an nuhibba li ikhwanina al-muslimin ma nuhibbu li anfusi ya li anfusina ma'a dzikril fawaid. Sebutkan hadis yang mana kita mencintai saudara kita sesama kaum muslimin ya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, sebutkan faedahnya. Al-jawab al-hadis as-sabi'. Jawabnya hadis yang ke-7 ini an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah qala. Diriwayatkan dari Anas dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini sahih riwayat Imam ya Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini di dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ada tambahan minal khair. Artinya tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri minal khair, tentang urusan kebaikan. Dari urusan kebaikan. Artinya ya sebagaimana kita suka orang lain berada di atas kebaikan, sebagaimana kita suka diri kita di atas kebaikan, maka kita juga harus suka kalau orang lain di atas kebaikan. Sebagaimana kita juga suka ya dan mencintai orang lain di atas hidayah, maka kita pun juga ingin yakni saudara kita di atas hidayah. Makanya kita berdakwah mengajak mereka untuk mengikuti jalan petunjuk. Maka ma'anil gharib la yu'minu ay al-iman al-kamil. Iman yang sempurna. Al-imanul kamil, iman yang sempurna. Artinya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna. Bukan berarti tidak ada imannya. Salah seorang di antara kamu tidak ada imannya, bukan. Itu namanya nafyul iman. Ya, iman itu ada dua, ikhwan. Ada mutlakul iman, ada al-imanul mutlak. Ada mutlak iman dan iman mutlak. Apa yang dimaksud dengan iman mutlak? Iman mutlak itu adalah iman yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan mutlakul iman? Yakni pokok iman. Jadi kalau la yu'minu diartikan tidak ada mutlakul iman, berarti tidak ada pokok keimanannya. Berarti apa? Kufur. Nggak boleh kita menyebutkan begitu. Jadi ada mutlakul iman, ada iman mutlak. Ya, mutlakul iman ya itu artinya pokok iman. Iman mutlak itu artinya iman yang sempurna. Maka la yu'minu ahadukum itu maknanya tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu. Maka ini katakan la yu'minu ay al-imana al-kamila. Yaitu tidak beriman maksudnya adalah tidak sempurna imannya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Ai mislala yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai untuk diri. Faedahnya yang pertama, yahusuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil khair li ikhwanil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua agar mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Mencintai kebaikan
untuk saudaranya sesama muslim. Makanya Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak sempurna keimanan salah seorang antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya dalam hal kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri ketika dia mendapatkan kebaikan. Selanjutnya taqwiyatul alaqati bainal muslimin. Dari hadis ini maka saling menguatkan hubungan antara kaum muslimin. Taqwiyatul alaqah bainal muslimin. Saling menguatkan hubungan di antara kaum muslimin. Wal hirsu ala ta'akhi wa fi'il khair lahum. Wal hirsu dan berantusias ala ta'akhi untuk melakukan persaudaraan. Wa fi'il khair lahum dan melakukan kebaikan untuk mereka. Artinya di antara yang menyebabkan ikatan atau hubungan kaum muslimin di antara kaum muslimin sesama kaum muslimin semakin kuat adalah karena ya setiap kita sangat antusias untuk dibersaudarakan, setiap kita sangat berantusias untuk melakukan kebaikan bagi saudaranya. Selanjutnya, minal imani an tuhibba li akhika al-muslim ma tuhibbuhu li nafsik. Termasuk iman adalah engkau mencintai atau menyukai kepada saudaramu sesama muslim apa-apa yang kamu sukai untuk dirimu. Kamu suka, kamu tidak kelaparan, maka tidaklah kamu juga mencintai dan menginginkan saudaranya tidak kelaparan. Maka timbul apa? Upaya untuk membantu dan menolongnya. Bayanu anal imana yajidu wa yankus, menerangkan bahwasanya iman itu yazid, bertambah, wa yankus, berkurang. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Bayanu anal imana yajidu wa yankus, menerangkan bahwa iman itu yazidu wa yankus, terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Sekali lagi, hadis ini adalah hadis membangun perasaan, hadis membangun persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Makanya hendaklah semakin di antara kita, yakni harus saling apa? Saling mencintai. Walaupun luar biasa jemaah sekalian, memang terkadang kehidupan ini menjadikan kita seperti masing-masing. Kalau bahasa Jawanya selamat dewek-dewek. Sebenarnya tidak demikian. Kalau kita sama muslim, hendaklah kita saling apa? Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu. Harus seperti itu di antara kita. Saling memberikan perhatian. Ya, jangan kemudian ya ego masing-masing. Seperti yang tidak memiliki hubungan persaudaraan sama. Memang kadang-kadang kalau antum pengen merasakan begini, harusnya dibuang ke negeri kafir. Biar antum misalnya akan merasakan betapa pentingnya persaudaraan sesama muslim. Itulah pentingnya pasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ya. Pasiru fil ardi, bertebar di muka bumi, lalu kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah hadis yang kedua yang tadi saya bacakan, ya, yaitu hadis yang ke-7. Selanjutnya jemaah sekalian, yang ke-8, ya, ini adalah hadis terakhir yang saya bacakan pada pertemuan ini. Udhkuril hadis alladhi yubayyinu surat al-ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Sebutkan hadis yang menerangkan bahwa surat al-ikhlas sebanding dengan sepertiga Quran. Ma'adikril fawaid minal hadis. Dan sebutkan pula faedah-faedahnya. Al-jawab al-hadis tsamin, hadis yang ke-8. An Abi Darda Uwaimir ibn Malik, dari Abu Darda. Abu Darda namanya Uwaimir. Siapa nama Abu Darda? Uwaimir bin Malik radhiyallahu anhu.
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ayat jiju ahadukum, apakah salah seorang di antara kamu lemah, tidak mampu an yaqra fi lailatin, untuk membaca dalam satu malam sulusal Quran, sepertiga Quran, yang kebayang 10 juz. Ternyata diperintahkan untuk baca apa? Surah Al-Ikhlas. Qalu, mereka menjawab, wa kaifa yaqra'u sulusal Quran, bagaimana caranya baca sepertiga Quran? Qala, kata Rasul, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Ya, surah Al-Ikhlas ini sepertiga surat, ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, yakni kandungannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Maka dari hadis tersebut ada beberapa faedah, di antaranya qira'atus suratul Ikhlas ta'dilu ajra sulusil Quran. Membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan pahala sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas sebanding dengan pahala sepertiga Al-Quran. Yang kedua, al-hasu ala iktisabil ujuril kabirah lirub'i darajatina al-fil akhirah. Anjuran untuk mengupayakan pahala-pahala yang besar, tujuannya adalah untuk meninggikan derajat kita di akhirat nanti. Jadi kalau kita melakukan usaha-usaha dengan pahala yang besar, itu tujuannya supaya di akhirat nanti kita termasuk orang yang tinggi apanya? Derajatnya. Dan faedah yang terakhir, man yaghfulu ani dzikri, barang siapa yaghfulu ani dzikri, yang lalai dari mengingat Allah, wal qiraati, dan barang siapa yang lalai dari membaca Al-Quranul Karim, yu'tabaru ajizan, maka dia dianggap orang yang lemah. Jadi orang yang lemah itu bukan hanya fisiknya saja, tetapi orang yang dia lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dari baca Quran, gak sempat baca Quran dalam sehari, maka itu sudah termasuk orang yang tidak mampu, orang yang lemah. Yu'tabaru ajizan. Mudah-mudahan Allah Jalla Dzikruhu memudahkan kita untuk apa? Senantiasa memiliki kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini barangkali. Baik jemaah sekalian, apabila tidak ada pertanyaan, saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Kita akhiri dari sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.